Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video saya, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai alat-alat medis yang ada di Rumah Sakit CIH Purwokerto. Tentunya dengan adanya pembuatan video ini, saya bertujuan untuk memenuhi nilai tugas saya pada tugas besar mata kuliah pengukuran dan instrumentasi biosinyal yang diampu oleh Bapak Zain Hani Pradana STMT atau yang biasa kami sebut sebagai Pak Zain. Sebelumnya perkenalkan, saya Renaldi Wijaya atau biasa dipanggil dengan Rey. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Teknik Biomedis di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan saat ini saya sedang berada di semester 4. Lalu apakah dengan adanya pembuatan video dalam pengambilan data dalam memenuhi tugas besar ini berpengaruh penting bagi saya atau mungkin mahasiswa dan lulusan S1 Teknik Biomedis itu sendiri? Menurut saya pastinya iya, benar. Untuk saya sendiri, alasan saya memilih jurusan ini karena saya ingin memang masuk dalam program studi S1 Teknik Biomedis sejak awal dan memiliki minat dalam hal yang berhubungan dengan peralatan medis atau dalam dunia medis, cuman di bagian peralatannya. Untuk saya sendiri memang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter karena sejak kecil saya ingin membantu banyak orang agar bisa sembuh dan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun dalam hal ini saya ingin membantu mereka dari segi yang lain juga pastinya. Jadi selain ingin membantu mereka secara langsung, saya juga ingin membuat alat, mungkin instrumentasi medis lainnya yang bisa membantu mereka dalam proses penyembuhan atau pemulihan. Menurut saya, semisal pada dokter, kan mereka dapat membantu pasien agar dapat sembuh dengan menanganinya secara langsung, seperti yang saya katakan sebelumnya. Lalu untuk saya sendiri itu ingin membantu pasien dengan menciptakan alat-alat penunjang dalam proses pemulihan dan penyembuhan, maksudnya, sehingga baik dari pasien maupun dari dokternya juga bisa merasakan manfaat dari apa yang saya ciptakan atau apa yang saya kembangkan sebelumnya. Jadi tentunya pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti semisal saya membuat alat tersebut, jadi untuk dokter saya bisa membantu dokter tersebut untuk dapat membantu merawat pasien atau membantu proses pemulihan pasiennya. Untuk pasiennya sendiri berarti saya bisa membantu proses pemulihan mereka. Jadi tergantung siapa pemakai dan siapa yang memakaikannya. Dari segi lain mungkin saya dapat melihat kalau dari dokternya mungkin bisa membantu pasiennya itu lebih cepat sembuh atau penyembuhannya, proses penyembuhannya, proses pemulihannya dengan alat yang memadai. Pasiennya sendiri juga bisa pulih dengan lebih cepat atau sembuh dengan lebih cepat dengan perawatan yang memadai. Tentunya juga dibantu dengan dokter, dan perawatan yang disediakan juga dari teknisi biomedis. Pendapat tersebut juga mungkin tak jauh berbeda untuk lulusan satu program studi S1 Teknik Biomedis lainnya, terutama bagi yang akan mengambil penjurusan pada bidang instrumentasi biomedis atau instrumentasi medis. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa untuk seseorang yang akan mengambil penjurusan pada bidang lain mampu bergerak dan memanfaatkan perkembangan serta adanya perkembangan instrumentasi medis itu sendiri dari alat-alat yang ada sebelumnya. Untuk program studi teknik biomedis itu sendiri pada kampus saya Institut Teknologi Telkom Purwokerto memiliki 3 bidang penjurusan atau peminatan, yang terdiri atas instrumentasi medis, biomedis, kemudian ada biomaterial dan AI atau artificial intelligence. Oleh karena itu, dengan adanya video ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua sebagai penonton kalau kita akan menjelajahi dunia medis namun dalam segi perawatan medisnya. Jadi kita akan menjelajahi dunia medis namun dalam aspek yang berbeda, yaitu di peralatan medisnya atau yang biasa disebut sebagai instrumentasi medis, yang dimana nantinya saya akan membahas beberapa alat-alat medis yang digunakan di Rumah Sakit CIH Purwokerto atau yang mungkin juga di rumah sakit lain yang ada di Indonesia ataupun luar negeri pernah gunakan atau juga digunakan atau mungkin saat ini digunakan. Juga bagaimana data dari alat ini dapat membantu profesi atau tenaga kerja kesehatan. Kalau begitu
cara kita dalam merawat pasien. Contohnya aja telemedicine. Jadi perawatan pasien melalui telemedicine tidak perlu melakukan kontak secara langsung, dan bisa dilakukan secara online menggunakan gadget. Nah, baik di Indonesia maupun di luar negeri sendiri, telemedicine juga telah membuka pintu bagi pasien untuk berkomunikasi dengan dokter melalui video call, chat, ataupun aplikasi khusus yang dapat membantu mereka tanpa harus bertemu langsung dengan dokter, namun juga dapat membantu mereka dalam proses pemulihannya. Namun yang menjadi pertimbangan di sini, bagaimana dokter dapat membuat keputusan yang tepat tanpa melihat pasien secara langsung atau tanpa melakukan kontak secara langsung dengan pasien. Nah, itulah mengapa peran penting alat medis dalam pengambilan data itu di sini sangat penting. Karena itu mungkin langsung masuk ke video saja. Mari kita lihat beberapa alat yang akan atau yang sedang digunakan di Rumah Sakit JIH Purwokerto. Oke, untuk alat yang pertama yaitu elektrokardiogram atau EKG atau ECG dalam bahasa Inggris. Fungsinya EKG ini sendiri untuk merekam aktivitas listrik jantung. Contoh datanya juga merupakan gelombang PGRST atau inputnya merupakan gelombang PGRST yang akan dihasilkan ditunjukkan pada grafik bahwa gelombang tersebut apakah normal atau abnormal. EKG sendiri merekam aktivitas listrik jantung. Jadi pada gelombang PGRST itu sendiri pada grafik EKG-nya memberikan informasi tentang ritme dan fungsi jantung pasien tersebut. Dokter membacanya dari sini. Ini juga ada rumusnya. Fisika medis. Ada hitungannya. Iya, semester biasa. Keterangannya kecil-kecil itu ada hitungannya. Dokter bisa sih. Ada rumusnya. Jadi nanti ngeprintnya kalau misalnya ini jalan selama 1 menit, jadi 1 menit rekaman itu di print aja. Cuma yang penting aja. Cuma harus ini satu lagi. Iya. 1, 2, 3. Tangan Indonesia makan. Kemudian ada ultrasonografi atau USG jantung, yang merupakan sebuah tes pencitraan juga yang menggunakan gelombang suara frekuensi dengan
dengan frekuensi yang tinggi untuk mengamati kondisi jantung. Dalam proses penggunaan USG ini, dokter dapat memeriksa fungsi jantung, juga termasuk deteksi gumpalan darah pada jantung, cairan di sekitar jantung, dan masalah pada aorta yang ada di jantung. USG jantung juga sangat berbeda dengan EKG. Jadi yang kalau EKG tadi menunjukkan sinyal-sinyal yang artinya berupa gelombang PGRST, kalau EKG jantung bisa melihat fungsi jantungnya, struktur jantungnya, juga deteksi gumpalan darah atau cairan di sekitar jantung tadi. USG jantung berarti nanti pakainya sama kayak USG yang kandungan itu. Iya. Ketampil bentuk jantung itu. Oh. Ada elektrodanya juga ada bloknya. Wow.
imaging merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan organ tubuh yang menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Prosedur ini menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci serta mendalam. Jadi MRI ini memang sering digunakan untuk memeriksa otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang-tulang pada tubuh, jaringan lunak, dan organ-organ lainnya. Jadi keuntungan dari penggunaan MRI ini selain memang dia versatile, bisa dipakai untuk beberapa bagian tubuh atau jaringan-jaringan pada tubuh, dia juga ketidakberdayaannya dalam memancarkan radiasi sehingga aman untuk dilakukan pada ibu hamil juga. Jadi lebih bisa dipakai banyak orang dari berbagai macam keadaan, juga pada berbagai macam keadaan diagnosa. Kepala sampai ke kaki semuanya bisa. Untuk di sana ada poin-poin juga. Misalnya manfaatnya, poinnya ada berapa kepala, poin naik, terus nanti ada poin tunggal, lalu ada yang untuk tulang belakang ya. Terus juga nanti ada juga koil untuk pemeriksaan sendi-sendi gitu ada juga. Terus untuk pemeriksaan payudara juga ada khusus juga gitu. Ada yang tanya itu ada prosesnya ada untuk sana nggak boleh masuk, kita jangan sampai masuk benar-benar logam sama nanti tertarik. HP kalau masuk ke sana ya kalau lama rusak biasanya ATM hilang duitnya rusak ATM rusak saya pernah dulu ATM rusak jadi nggak bisa dipakai waktu lama dimasukin ke ATM harus ke titik banknya lagi. Terus apa lagi ya, untuk komputernya kalau yang hati-hati itu kecelakaan supaya ada apa namanya bawa bentar gitu. Terus atau udah masuk situ nggak ada bentarnya kita kalau dia tertarik ke sana, kursi roda juga masuk ke sana, itu nggak bisa langsung dilepas. Kalau dilepas dari sana itu kita kalau dilepas masuk ke lubang sana nanti kita kan 20 orang gitu. Nggak bisa lepas. Dulu pernah kejadian di Jogja, mesin suction, perawatnya masuk ke sana terus ketarik tangannya untuk apa ketarik menempelnya di situ di bawah, itu nggak bisa dilepas dan tunggu kalau bisa lepas. Nah kalau misalnya sampai nggak bisa lepas dan nanti ada mengancam jiwa pasien, lilimnya dibuang kalau bisa dilepas. Nah tapi kalau misalnya harus dibuang ya duit lagi 1,5-nya untuk mengisi makanya MR itu cukup mahal untuk harganya untuk kita harganya juga mahal dan untuk handle mas Windy sama wilayah lebih paham. Kalau saya untuk memasuknya aja seperti itu. Masuk boleh masuk tapi nggak pasti Semua nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai baju ya. Oh. Ini apa yang aja nggak apa-apa cuma susuknya ketarik. Iya, copot semuanya di sini. Sini. Gitu kali. Untuk mas video yang lain yang lebih jauh yang kita paham juga panelnya. Kalau tahu sangat tahu. Ya paling gitu. Ada yang Itu tadi kan logam nggak boleh masuk sama sekali ke situ. Tapi berarti alatnya itu nggak ada logamnya sama sekali. Atau kalau yang logam di alat itu boleh? Kalau logam sudah dikondisikan, sudah di ini. Bahannya beda. Oh, bukan
bukan logam yang umum gitu. Kalaupun ada logam yang di dalam sana, misalnya itu sudah dikondisikan sudah nggak sudah bisa sebelum dipasang instalasi ya sama teknisi G-nya sudah dikondisikan itu nggak tertarik. Untuk masang alat ini aja, kuncinya aja khusus. Yang rumahnya. Harganya mahal. Terus tadi kan nggak boleh langsung dicabut kan kalau misalnya ada yang ketarik gitu ya. Emang kalau langsung dicabut itu nanti? Oh emang sama sekali nggak bisa? Nggak bisa, tarikannya kuat. Oh, alatnya dimatiin gitu? Nggak bisa juga? Ya gitu, kalau dimatiin ini nggak sama sekali mati, nggak bisa. Oh gitu. Oh. Nyala terus, kalau mati heliknya akan terbuang. Oh. Makanya 24 jam nyala terus. Yang suara kayak anak ayam itu, Iya. itu yang tanda yang nggak boleh matinya itu suara cik. Iya. itu nggak boleh mati. Oh. Itu karena kerutan yang masih. Iya. Listrik. Listriknya Listrik. Untuk hasil output sendiri itu kayak gimana? itu kurang banget. Terus sekali. Ini ada MP-nya, biasanya MP. Biasanya kalau yang ini ya, ada yang ini Bluetooth. Ini ada satu biasanya kesini ada. Kalau yang ada obturator, kalau pemain software-nya langsung ke MRI biasanya nanti kelihatan software di mana itu jadinya software di sini. Software DB. Paling gede-gede Terima kasih. Kemudian untuk X-ray sendiri atau ronsen adalah salah satu alat yang menggunakan bentuk radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam bentuk pencitraan medis sama seperti CT scan, namun X-ray lebih sederhana. Teknik ini jadi memungkinkan untuk dokter melihat bagian dalam tubuh pasien tanpa melakukan pembedahan seperti pada tulang. Nah, umumnya X-ray ini juga digunakan pada pemeriksaan tulang dan gigi, pemeriksaan area dada atau bagian tulang dada, dan juga pemeriksaan X-ray pada area perut. Jadi pada bagian dada, toraks, dan juga pada bagian perut. Untuk bagian perut sendiri, X-ray ini digunakan untuk mengidentifikasi infeksi paru-paru, kanker payudara, gagal jantung, dan penyumbatan pembuluh darah. Sedangkan untuk pada bagian perut, X-ray digunakan untuk memeriksa gangguan sistem pencernaan karena adanya benda asing yang tertelan. Kemudian terdapat CT scan atau merupakan singkatan dari computerized tomography scan, merupakan suatu alat yang berfokus pada pencitraan atau prosedur medis yang menggunakan bantuan sinar X khusus untuk menggambarkan bagian-bagian tubuh tertentu. CT scan ini menghasilkan gambar 3 dimensi yang terperinci dari organ, tulang maupun jaringan lunak yang ada di dalam tubuh pasien. Proses ini memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci ketimbang sinar X atau X-ray yang biasanya kita jumpai. Mengapa dikatakan demikian? Karena mesin CT scan dapat menunjukkan jaringan lunak, pembuluh darah, dan tulang di berbagai bagian tubuh pasien. Jadi hal itu bisa membuat CT scan ini menjadi lebih baik atau bahkan lebih detail daripada X-ray itu sendiri, karena X-ray hanya dapat menampilkan bagian yang padat saja. Jadi dengan adanya kelebihan pada CT scan tersebut,
mengharuskan pasien tersebut untuk memeriksa bukan hanya pada jaringannya keras, namun juga pada jaringan lunak juga. Selain itu, CT scan juga digunakan untuk mendiagnosa penyakit, merencanakan perawatan medis, juga bedah atau radiasi. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung video, jadi mungkin saya akan mencoba menutup video ini dengan memberikan sedikit motivasi mengapa saya memilih untuk lanjut berkuliah di program studi S1 Teknik Biomedis, dan mungkin akan sedikit memperkenalkan mengenai program studi S1 Teknik Biomedis itu sendiri, terutama di kampus saya, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang pertama mungkin karena adanya kecocokan minat dengan saya, jadi antara program studi S1 Teknik Biomedis dengan minat saya pada bidang kesehatan itu memiliki kecocokan yang sama, jadi memiliki kecocokan minat yang sama dengan saya, dan saya juga tertarik untuk bekerja pada bidang biomedis itu sendiri. Jadi menurut saya itu memang sudah dari awal saya ini, terus saya merasa cocok dan cocok dengan minat saya, jadinya saya merasa bahwa saya dapat berkontribusi baik dalam analisis maupun riset di dunia medis itu sendiri melalui program studi S1 Teknik Biomedis ini sendiri. Kemudian saya juga pernah membaca kalau prospek kerja dari program studi S1 Teknik Biomedis ini cukup luas, sangat luas. Jadi memiliki peluang kerja yang beragam. Waktu itu juga ada berbagai sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan untuk program studi S1 Teknik Biomedis, dan dikatakan di situ prospek kerja untuk lulusan S1 Teknik Biomedis itu sangat beragam, bisa bekerja di mana saja, baik di rumah sakit, lab, akademik, dan lain-lainnya. Bisa melakukan riset juga, bisa lanjut berkuliah juga dengan penjurusan yang lebih dalam, jadi lebih fleksibel aja. Terus menurut saya bidang ilmu biomedis ini juga cukup menarik. Mungkin memang multidisiplin tapi cukup menarik. Jadi ada kesehatan, ada biologi, ada fisika, ada matematika. Jadi memang cukup menarik, terutama juga pada bidang instrumentasi medis atau instrumentasi biomedis. Karena saya memang memiliki ketertarikan dari awal, jadi ya saya merasa cocok dan tertarik. Kemudian juga untuk lulusan S1 biomedis itu saat ini, terutama di era teknologi yang modern, kesehatan yang modern, juga selalu dibutuhkan baik dalam pemberdayaan alat, pembuatan alat baru, atau mungkin perawatan alat, atau dalam riset atau analisis yang lainnya juga saat ini sangat dibutuhkan. Jadi bisa memposisikan diri saya ketika setelah lulus ataupun ketika masih berkuliah itu ke arah bidang itu. Kemudian untuk program studi S1 Teknik Biomedis di kampus saya, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yang bisa saya katakan mungkin di sini kita memiliki 3 penjurusan pada 3 bidang, yaitu instrumentasi biomedis seperti yang saya katakan sebelumnya, terus biomaterial, dan juga AI atau artificial intelligence. Jadi mungkin karena di ITTP, Teknologi Telkom Purwokerto, memiliki instrumentasi biomedis dan saya sendiri tertarik dalam instrumentasi medis, jadinya